Jadi kami dan Trubus itu bisa dikatakan keluarga, ya. Diakui atau tidak? Yang jelas kami mengakui. Maksa gitu ya. Tapi nggak usah terlalu dibuka sejarah itu kan, karena sejarah itu kan kalau dibuka kadang ada kekecewaan. Tapi kalau kita sih tidak ada masalah. Jadi ini kami merasa tersanjung dikunjungi, dan ini sejarah pesantren pertama yang mengunjungi Al-Mazaya, ya. Dan kami berharap kunjungan ini adalah kunjungan yang insya Allah membawa keberkahan, dan tentunya dalam kesempatan ini kita lebih banyak mendengar dari Ustaz Daniar, dari Pondok Pesantren Trubus Iman. Alhamdulillah ada. Kenapa kami bilang keluarga? Ini ada siapa nih? Naufal ini nggak tahu. Alumni Trubus kan gimana? Bahkan ada Maulida juga ada. Ada Maulida, ada Ilfi Azizah, ada Nisa Nurrahmah, kemudian ada beberapa orang lah yang insya Allah doakan tahun ini mungkin ini sudah masuk paspor, mungkin menunggu visa, mudah-mudahan bisa berangkat. Dan keberadaan Al-Mazaya pun sebenarnya itu diharapkan salah satunya mungkin kita menyebut pondok yang representatif, ya. Jadi kita berharap kita menjadi sentral untuk sinergi pesantren-pesantren di Pasir tentunya, dan pesan Habib Segaf juga, Habib Hasan, tidak ada pesantren yang maju itu, karena kalau maju kan berarti ngambil tanah orang, maju sendiri gitu. Jadi pesantren itu tidak boleh maju sendiri, harus maju bersama. Itu pesan dari guru kita. Artinya di mana kita bisa bersinergi, maka itu adalah media untuk kita untuk sama-sama berprestasi khairat. Mungkin itu pengantar dari dulu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas hari ziarah mubarakah. Insyaallah ini ada pengumuman balasan nanti dari kita, dari Al-Mazaya. Oke, mungkin terima kasih Ustaz Daniar. Hadallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Ustazina Ustaz Nasruddin beserta istri saja, kepala lembaga Pondok Pesantren Al-Mazaya, serta Ustazah dan Asatid Al-Mazaya juga. Ini novel ini juga bagian dari rombongan yang sudah datang lebih dulu sebenarnya. Mati terus. Tinggal di mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, wa ba'du. Alhamdulillah, ini kesempatan tadi kalau Ustaz Nasruddin bilang pesantren yang pertama berkunjung secara resmi Ustaz ya, ke Mazaya. Ini karena momentumnya baru kemerdekaan, jadi saya ingat Palestina, pengakuan kemerdekaan Indonesia yang pertama. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin ketika disambut di sini itu duduk di yang sering diposting Ustaz Nasruddin itu di mana Ustaz, pondokan itu saya lihat dari tadi di mana pondoknya yang biasa diposting Ustaz Nasruddin. Kayaknya asik di situ. Saung. So, ternyata luar biasa perkembangannya. Pada tadi beliau menyebutkan Agustus, insya Allah tempat ini berkah untuk umat, berkah untuk masyarakat sekitar, dan terutama untuk agama kita Islam. Insya Allah, amin Allahumma amin. Ustaz Nasruddin sendiri saya begitu sering melihat beliau, ya karena hubungannya dengan Pak Haji memang sekaligus di Babu Salam beliau masih pembina aktif ya Ustaz Nasruddin. Hati saya masih Jadi beliau kalau ada silaturahim dengan Pak Haji sering ketemu. Juga ternyata Ustaz Nasruddin ini banyak sekali teman-temannya dengan alumni Gontor juga ya di Mesir. Saya nggak tahu dulu ketemunya ketika di Mesir atau di tempat lain, wallahu a'lam, tapi setiap beliau posting ini alumni, oh ini alumni begitu. Berarti banyak sekali teman-teman beliau yang alma mater juga dengan kita, alhamdulillah. Dan karena perjuangan
kita di tempat yang sama, di media yang sama, di pendidikan pesantren, tentunya bagi kita ini adalah salah satu poin penting untuk merapatkan barisan. Kalau partai politik saja sering berkoalisi, masa yang baik tidak gitu ya. Jadi untuk kepentingan itu kita hadir semuanya. Saya perkenalkan satu-satu Ustaz Nasruddinnya. Masya Allah, ini ada Ustadz Amwal. Ustadz Amwal ini hampir saya sebutkan direktur KMI tadi. Beliau dulu direktur KMI, sudah sekarang menjadi kepala lembaga untuk pengasuhan putri. Ustadz Amwal, beliau ini dulu merintis KMI yang Muadalah, itu beliau ini yang berkecimpung untuk satuan Muadalah kita. Kemudian sampingnya ada Ustadz Heru, beliau di pengajaran, di direktur KMI-nya yang Muadalah sekarang. Dengan timnya ini ada lupa saya Ustadz Arif. Ustadz Arif yang di KMI lagi, ini ada Ustadz Afif, kemudian Ustadz Bisri, hampir saya sebutkan Ustadz Babu Salam tadi, Ustadz Bisri ya. Kemudian ya, katanya begitu. Ya. Kemudian ada Ustadz Suryo, ini saya sebutkan tadi. Ustadz Suryo saya lapor ke beliau, enak juga kursi begini karena beliau bendahara Tribus Enterprise. Biasanya saya sebut-sebut itu sebentar lagi datang. Sering menerjemahkannya cepat beliau ini. Kalau Ustadz Suryo ini, tapi kita ada dua divisi yang finansial ini, bendaharanya Ustadz, beliau khusus di unit usaha. Kalau Ustadz Miftah ada juga yang belum bisa hadir ke sini, beliau di yayasan. Jadi kalau Ustadz Miftah itu khusus untuk finansial, keuangan yang terkait dengan kegiatan yayasan. Kalau Ustadz Surya ini yang di kemandirian. Kemudian ada kepala TU Ustadz Mujib, dulu di Bina Islam ya Ustadz Mujib ya. Kemudian Ustadz sampingnya ada kepala Tahfidz Ustadz Puji, beliau namanya tadi yang sebutkan masih Ustadz Puji, tetangga tapi Ustadz bukan ya? Amuntai. Oh iya. Tapi pesawat apa? Pesawat air kan. Pesawat air. Ustadz Puji masih di Tahfidz, beliau kepala Tahfidz. Kemudian ada Ustadz Denny, beliau ini kepala satu-satunya kepala MTS di Indonesia yang hanya kelas 3 ya Ustaz. Jadi cari di Indonesia nya beliau kepala MTS khusus kelas 3. Kalau baru mau didaftarkan Ustaz. Kalau kepala MTS biasanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kepalanya sama. Ini kalau di Turbus beliau kepala MTS satu-satunya khusus kepala MTS kelas 3. Itu yang dicari di nomenklatur Kemenak di apa? Nggak ada itu ketemu ya. Alhamdulillah beserta ada ustazah juga yang ikut hadir di sini. Artinya Turbus ini bukan suatu yang tumbuh dari kecil, dari satu bibit, tapi dari beberapa pesantren yang ikut kemudian berjuang membesarkan Turbus bersama-sama. Kehadiran kita di sini juga sekaligus bersilaturahim ke Ustadz Nasruddin, keluarga besar Al-Mazaya. Artinya kita secara prinsip ikut senang, ikut bangga, semakin bertambah lahan perjuangan untuk pendidikan Islam di Kabupaten Pasir. Data terakhir kalau nggak salah sebelumnya 21, sekarang 23 kalau tidak salah. Dengan Al-Mazaya satu lagi Ar-Rahmah apa? Anwarus Salam. Jadi bertambah 23 kalau data kemana. Alhamdulillah, semoga ini terus bisa bertambah menjadi amunisi kita untuk yang aktif di lembaga pendidikan Islam. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang orientasinya berbeda. Tentu kita dalam ladang perjuangannya harus ikut membesarkan lembaga Islam. Dengan cara pembesaran inilah kita bisa mengimbangi minimal dengan kegiatan-kegiatan lembaga yang tidak
fokus dalam pendidikan Islam. Saya menyebutnya dulu kalau ada embargo ada apa ini larangan produk-produk non muslim ini apa namanya, boykot. Saya termasuk salah satu orang yang tidak begitu suka terhadap boykot karena memang muamalah itu lintas suku, lintas agama dan semuanya Rasulullah perbolehkan. Artinya kalau kita memiliki izah itu sebenarnya bukan di boykot tapi kita beli produknya. Sebagaimana gambaran Ali membeli sumur Usman, ya. Usman membeli sumur, saya kira akan mudah untuk seorang Usman menggali sumur yang berbeda, tapi yang dilakukan Usman tidak karena izahnya tadi. Jadi salah satu upaya kita termasuk bagaimana mengimbangi lembaga pendidikan yang jauh dari dasar agama, ya memperbanyak pendidikan yang bergerak di bidang agama. Seperti halnya kalau sekarang kita marak di medsos bagaimana mengimbangi dakwah di YouTube, ya caranya buat konten YouTube yang Islami begitu. Ya, karena kita tidak punya kemampuan untuk menyerukan boikot YouTube, boikot Instagram, boikot Facebook. Nah, caranya ya bagaimana mengimbanginya, kita buat konten-konten yang Islami supaya bisa mengimbangi minimal dari apa-apa gerakan yang kita tidak sesuaikan dengan syariat dan ajaran kita. Saya kira itu saja Ustaz Nasruddin. Terima kasih penerimaan untuk yang luar biasa dengan keluarga Al-Mazaya terhadap kunjungan kita di sini. Kita harapkan dengan kunjungan ini kita tetap duduk bersama untuk saling bertukar asa asih, diskusi dan lain sebagainya. Apalagi Ustaz Sadikin ini alumni Trubus-Iman juga beliau, meskipun udah semester ya Ustaz Sadikin beliau di sana. Tapi sekarang ada yang lebih jauh lagi Ustaz Sadikin. Kalau dulu antum di Lolo, sekarang ada yang dari Longikis, mana? Klien Bahagia, guru kita. Dan itu kita melihat beliau berangkat saja kita merasa khawatir gitu, tapi semangat beliau untuk tetap bisa transformasi ilmu kepada anak-anak di Trubus itu yang mengurangi kekhawatiran kita. Ustaz Sutra namanya, ya, Ustaz Sutra. Alhamdulillah saya kira Al-Mazaya juga berkembang dengan prinsip yang sama. Insya Allah banyak ansur-ansur baru di sini yang membantu Ustaz Nasruddin untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini. Prinsipnya kalau kita baik, insya Allah yang akan tertarik itu adalah orang yang baik-baik. Karena biasanya ibu-ibu yang suka ngerumpi ini kumpulnya dengan ibu yang suka ngerumpi. Ya gak ngerumpi mesti gak suka kalau kumpulnya dengan yang ngerumpi. Jadi kalau kita baik, insya Allah yang datang ke pondok kita adalah orang-orang baik-baik. Ya kalau 1, 2, 3 kemudian ada permasalahan, itu saya kira sunatullah Ustaz Nasruddin, akan ada seleksi alam kata Pak Haji. Nah, tapi yang penting itu survive. Kalau sekarang harus cepat bangkit, dan survive sekarang itu tidak hanya cukup bangkit saja, tapi harus cepat memang bangkitnya. Karena kalau lambat sedikit sudah telat. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan. Permohonan maaf dari Pak Haji. Pak Haji tadi berangkat dengan Bu Haji ke tempat undangan, nggak tahu di undangan di sama. Jadi pulangnya saya dengan Pak Haji tadi sama, dan Ustadz Reza nggak bisa hadir juga karena ada pembukaan lomba pidato, jadi bagi-bagi tugas. Tadi saya mau masuk hutan juga Ustaz Nasruddin di daerah Petangis, karena janjiannya ketemu di lokasi, saya tidak tahu bahwa menuju ke lokasi itu minimal harus double gardan mobilnya. Jadi saya di ujung terakhir itu nggak bisa masuk mobilnya, akhirnya saya pulang balik karena tim yang sudah masuk kalau jemput sekitar 10 kilo, kasihan juga terlalu jauh. Akhirnya saya balik ke sini bisa menemani teman-teman, terutama mungkin itu takdir supaya bisa bertemu dengan Ustaz Nasruddin di sini, memperkuat silaturahim, memperkuat hati, saling bisa bersama untuk dakwah yang lebih baik insya Allah dalam dunia pendidikan bersama Al-Mazaya. Terima kasih sebelumnya Ustaz, dan mohon maaf atas apa tindak tanduk unggah-ungguh kami yang kurang berkenan ketika kunjungan ini. Tadi saya lihat dari atas ini tempatnya memang luar biasa. Semoga ini terus membesar
buat kebaikan khususnya di Kabupaten Pasir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Ustaz Nasruddin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mengenalkan tadi sebagian ya. Ada Ustadz Sulaiman dari bagian pengasuhan alumni. Saya juga belajar dari Pak Haji juga. Jadi memang pondok itu pasti terbaik menurut yang punya. Ya, jadi memang kadang kita terbiasa dengan ternyata dengan mengakui bimazaya al-akharin itu ternyata min sunanil mursalin. Jadi kalau kita mengakui, bukan mengakui sih, kita melihat kelebihan dari orang lain itu ternyata adalah tradisinya para nabi. Nah, dengan itu kita bisa artinya dengan mau belajar termasuk yang dilakukan terus iman di situ sehingga kita bisa lebih baik. Ya, ketika Nabi Harun menyebut Nabi Musa wa afsahu minni lisana. Jadi memang pasti, dan saya belajar dari para guru itu mereka pasti menyebut kebaikan-kebaikan saja karena itu lebih produktif daripada menyebut kekurangan-kekurangan gitu. Dan kita bisa belajar dan tentunya tidak ada pondok yang lebih pasti kalau mau cari kurangnya pasti ada ya. Kemudian juga ternyata istirahat fil akharin itu adalah unsunan syayatin, merasa lebih baik itu adalah tradisinya para setan. Anak khairul minhu. Nah ini akan melemahkan. Jadi kami pun lagi menggagas dengan kawan-kawan pesantren untuk bersinergi itu, untuk membangun ya kebaikan-kebaikan bersama yang bisa kita lakukan itu. Nah kemudian beliau alumni Muhibbin, jadi kita juga warna-warni ya, mirip-mirip Pak. Saya ingat sekali Pak Haji itu juga saya perhatikan sekilas warna-warni, bahkan lebih ekstrim warna-warni. Kemudian ada Ustadz Junaidi, alumni Mahat Ali Darussalam. Beliau kemudian dipanggil, kemudian memegang Amsilati, ada metode Amsilati. Dan Ustadz Dimyati, alumni STIQ Amuntai, kepala madrasah Aliyah ya? Aliyah. Kemudian ada Ustadzah Laila Tanur kalau tidak salah, alumni Dalwan, alumni ya sebelumnya di mana saja di Amuntai ya.